Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Sudah pada makan semuanya? Sudah. Oke, selamat datang di kelas. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada KM. Silakan untuk memimpin doa. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran, apa baiknya kita berdoa? Berdoa dimulai. Berdoa dibuka. Oke, sebelum mulai kita absen dulu ya. Fatan Muhammad Rehan, Hadir, Pak. Haji Rashid Akbar, Hadir, Pak. Muhammad Fitri, Hadir, Pak. Muhammad Farel, Hadir, Pak. Muhammad Faza. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Ini semua ya. Alhamdulillah kali ini kita ketemu di kelas di pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas cooling tower. Oke, selanjutnya dalam kelas ini yang pertama kita akan membahas apa pengertian dari cooling tower, kemudian komponen apa aja yang ada pada cooling tower, kemudian fungsi komponen cooling towernya seperti apa, cara kerjanya bagaimana, prinsip kerja cooling tower seperti apa, dan pembagian atau klasifikasi dari cooling tower apa aja. Kemudian yang terakhir adalah SOP maintenance cooling tower. Oke. Nah, karena sekarang pertama kalian lihat dulu, perhatikan gambar di atas PPT ini. Di sana ada gambar secara reliefnya atau pada di dunia nyata, dan kemudian ada di diagram. Dari gambar ini, kalian kira-kira sebelum masuk ke definisi dan pengertian, menurut kalian cooling tower itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Cobong asap, Pak. Termong asap boleh. Ada lagi nggak? Menawar. Benar, benar ya? Ya benar lagi, benar. Apalagi? Benar ini, Pak. Benar pendingin. Ya. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, langsung saja kita ke pengertiannya ya. Nah, pengertian dari cooling tower tadi ada yang menyebutkan cermong asap, terus menara pendingin. Nah, cooling tower sendiri itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya menara pendingin, tadi benar, dari api. Dan juga apa aja. Kemudian cooling tower adalah suatu menara atau alat yang digunakan untuk menurunkan suhu aliran air dengan cara memindahkan kalor itu panas dari air ke udara. Nah, di sini bisa terlihat di sini ada nozzle ya, yang di seperti air hujan ke bawah, rinsik-rinsik gitu ya. Terus masuk ke ini yang warna hijau. Nanti kita akan membahas selanjutnya komponen berikutnya. Kemudian di sini ada full water pressure. Jadi suatu alat dari mana aliran hot water ini dia dijatuhkan ke bawah untuk didinginkan. Di sini ada air section. Air section ini adalah bukan air tapi udara ya. Udara masuk dari sini. Lihat tanda panahnya langsung ke atas. Di sini juga air tanda panah dari asalnya warna merah jadi warna biru, itu adalah proses pendinginannya. Oke, pengertiannya sudah. Untuk selanjutnya itu ada komponen cooling tower. Oke, sebelum menjelaskan fungsi komponennya, boleh adik-adik tebak dulu kira-kira dari nomor dan juga ada gambarnya di sana. Ini. Dan nomor 1 gambarnya seperti ini, nomor 2 gambarnya seperti ini, dan di sini ada cooling tower dan juga ada tanda panah A, B, C, D, E, F, G. Kira-kira yang nomor 1 itu ke huruf apa? B, Pak. Yang 1 huruf B. Oke, ada lagi nggak? Boleh nebak yang kedua atau 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh. Nomor 7 huruf A, Pak. Nomor 7 huruf A. Oke.
lagi? Apa boleh dicoba? Apa? Boleh dicoba. Boleh. Yang mana yang kurang jelas? Yang ini Pak, yang sebelah kalau sini sebelah kiri Pak, yang cross flow. Cross flow. Ini ya. Yang bawahnya Pak. Yang bawah. Nah, udah. Ya, Pak. Boleh, gak apa-apa. Salah juga, sesuai dugaan aja dari gambar dan petunjuk. Kira-kira gimana? Nomor 8 belum ada nih. Nomor 6 juga. Nomor 6 nih gampang. Itu bentuknya kayak apa? Tuh nomor 6. Nomor 6 tuh water distribution pipa and nozzle. Kira-kira itu apa? Izin Pak, Ya, yang huruf C sama E itu sama ya Pak? C sama E. Oke, nanti dijelaskan. Bagus, Aji. Yang nomor 5 kedai bukan Pak. Nomor 5 PD. Oke. Udah ya. Sekarang kita lanjut. Nomor A itu mechanical equipment, yaitu fan. Yang nomor 7. Fajar benar tadi? Oke, beri tepuk tangan kepada saya. Oke, selanjutnya kira-kira yang B ke nomor berapa? Nomor B adalah water distribution atau pipa. Di sana ada saluran buat pipa. Kemudian untuk C, drift elimination, drift eliminator. Drift eliminator ini yang nomor 5. Nah, seperti ini. Itu di D, di B maksudnya. Di C. Nih, C yang ini. Nah, C yang ini. Drift eliminator kita sampai di sini. Oke, nanti kita akan cari tahu fungsinya seperti apa dari memasangkan gambar seperti ini. Untuk selanjutnya D itu struktur atau rangka, ya. Lanjut untuk field. Nah, yang nomor 4 itu dengan E hubungannya. Field. Nah, ini field yang seperti ini. Ini field juga. Ini field. Lanjut inlet flow force. Inlet flow force ini karena inlet flow force itu yang ini, yang nomor 3. Ini tuh sebenarnya saringan untuk masuknya udara. Jadi bentuknya kayak buat filter gitu. Kemudian untuk mencegah juga air ini keluar dari cooling tower. Nah, untuk 3 ini di F. Nah, ini ada bentuknya di F. Kalau dari cross flow itu di sini. Dan kalau water flow itu di sini. Ini ada air N, itu udara masuk. Berarti cover ini fungsinya untuk filter udara masuk. Ini juga udara masuk nih dari sini. Selanjutnya water collection storage atau water cold water basin. Ini nomor 2. Nomor 2 berarti sama yang terakhir. Nah, ini yang biru cold water basin. Ini juga cold water basin. Oke. Selanjutnya fungsi komponen. Dari fungsi komponen sendiri, yang pertama itu rangka. Rangka ini pada ini di jenis cross flow, di jenis counter flow. Ada juga yang rangkanya itu untuk natural draft. Next kita akan cari tahu. Nah, struktur utama yang mendukung komponen dan memanfaatkan aliran udara alami untuk pendinginan. Yang kedua, cool water basin. Seperti yang kita lihat tadi, paling bawah itu untuk penampungan air dingin yang sudah kita didinginkan. Kemudian yang ketiga adalah louvers. Itu mengarahkan aliran udara yang masuk. Yang tadi kita lihat ada tanda panah udara masuk, itu untuk mencegah, juga bisa untuk mencegah percikan air keluar. Untuk selanjutnya tadi field surface itu memperluas area kontak udara sehingga air ini di
pecah jadi drift gitu ya, kayak air hujan gitu, percikan, untuk mengefisienkan pendinginan karena semakin kecil airnya semakin dapat melepas kalori ke udara. Untuk selanjutnya itu drift eliminator. Nah, drift eliminator ini dari bahasa sendiri itu drift itu adalah suatu, bisa disederhanakannya itu percikan, dan eliminator itu mengeliminasi, jadi mencegah tetesan air terbawa keluar bersama udara. Drift eliminator ini dipasangnya di atas, paling atas. Nah, ini untuk nozzle. Nozzle ini untuk menyemburkan airnya agar secara berpisah. Selanjutnya ada fan cooling tower, yaitu untuk mengatur sirkulasi udara untuk meningkatkan efisiensi pendinginan. Ini bisa termasuk force atau pendinginan secara paksa oleh bantuan fan di cooling tower. Untuk selanjutnya yang ke-8, kenapa yang tadi di sebelumnya tidak ada? Di sini tidak ada pompa, tapi ini adalah komponen yang paling penting karena tidak ada pompa, tidak air hot waternya tidak bisa disirkulasikan. Nah, pompanya seperti ini. Oke, untuk cara kerjanya sendiri, rangka itu sebagai penopang aja untuk cooling tower agar berdiri dengan kokoh. Kemudian untuk water basin ini seperti bak gitu ya, kan tadi air di atas dijatuhkan ke bawah, sehingga air yang sudah didinginkan itu terkumpul di bawah dan siap disirkulasikan ke gedung industrial atau ke gedung komersial. Untuk selanjutnya ada louvers. Louvers ini dia mengatur aliran udara sekaligus untuk filter dan sekaligus untuk menjaga agar air yang dari cooling tower ini tidak terciprat keluar, sehingga air yang di dalam itu kerugiannya bisa diminimalisir. Untuk selanjutnya ada field surprise, yaitu ketika air panas yang dialirkan dari atas menara kemudian dijatuhkan, itu akan menyebar oleh field ini. Ini ada lubang-lubang ya di dalamnya agar air bisa mengalir dan juga udara itu sehingga merata ke permukaan, dan air pun dapat diambil panasnya oleh udara. Kemudian ada refrigerator, yaitu udara yang membawa partikel air halus diarahkan melewati drift eliminator untuk memisahkan tetesan air sehingga air tidak membawa keluar menara bersama aliran udara. Kemudian untuk yang keenam, komponen yang keenam ini water distribution. Di sana ada pipa dan juga nozzle. Pipa ini untuk mengalirkan air ya, dan nozzle ini itu bisa diibaratkan kita sebagai kerannya aja untuk menyemburkan air. Untuk yang ketujuh yaitu fan. Cara kerjanya menggerakkan udara masuk atau keluar dari menara untuk meningkatkan aliran udara dan mempercepat proses sirkulasi udara pendinginan. Yang kedelapan, cara kerjanya itu mengalirkan air dari cool water basin kembali ke sistem pendinginan untuk menyerap panas lagi dan mengulangi siklus terus-menerus. Nah, ini di sini ada dua jenis cooling tower, di mana masing-masing dua jenis ini berbeda cara kerjanya. Bisa kalian perhatikan yang sebelah kanan dulu, mechanical cooling tower dan natural cooling tower. Kira-kira ada perbedaan nggak dari gambar tersebut? Apa kira-kira? Yang sebelah gambar yang kiri ada fan unit, sementara yang kanan ya. Oke, bagus. Tepuk tangannya buat Farel. Oke, betul ya. Di sini ada fan ya. Di sini tidak ada fan karena di sini adalah natural draft, sehingga natural aja secara alami. Jadi nanti si udara ini masuk kemudian bertabrakan sama air, dan udara yang membawa suhu panas dari air ini dia akan ke atmosfer secara alami. Nah, natural draft itu bangunannya sangat tinggi, bisa setinggi Monas ya. Jadi cuman ini natural draft itu hemat biaya listrik, sedangkan mekanikal itu ada beban
secara cross flow dan juga counter flow. Kalau kalian baca biar bisa membedakannya dari namanya aja cross, berarti dia ya dalam itu cross ya. Bisa dilihat di sini air yang warna merah ini yang air panas turun dari ke field, kemudian di sini tanda panah itu adalah air in atau udara masuk. Nah, ketika air turun, si udara masuk sehingga akan menyelam itu, dan udara yang sudah membawa panas dari air ini dia akan diserap oleh fan dan dibuang ke udara luar. Sini ada kontrol ininya atau pipa seperti itu. Terus, nah untuk counter bisa dilihat ini tuh kayak bertabrakan counter, berarti bertabrakan air sama udara, air dijatuhkan dan udara pun dari bawah ke atas, sementara air jatuh dari atas ke bawah. Itu perbedaan secara mekanikal draft ya, dibagi dua, cross flow dan counter flow. Kemudian air yang sudah ini ditampung di water, yaitu water basin, dan siap digunakan atau disirkulasikan pada gedung-gedung. Untuk selanjutnya siklus cooling tower itu seperti tadi, air panas, ini air panas, water in, kemudian yang keluar dari area proses ini keluar seperti tadi, keluar, kemudian distribusi air cooling tower, air dialirkan ke bagian atas cooling tower, nah ini ya, dialirkan ke bagian atas cooling tower, kemudian dijatuhkan ke bawah dan kontak dengan aliran udara. Nah, dijatuhkan dengan kontak aliran udara ini juga sama, hanya beda dalam pertemuan antara air dan udara saja. Kalau ini horizontal, kalau ini secara vertikal udaranya. Oke, proses penguliran panas dari air oleh udara dan proses penguapan dan melepaskan panas laten. Panas laten itu panas yang bisa mengubah fasa, makanya di sini ada di eliminator untuk mencegah air itu keluar secara bebas. Dengan eliminator ini air bisa mengembur kembali dan bisa jatuh lagi ke bawah. Kemudian ada air dingin yang ditampung di basin. Nah, di sini yang sudah didinginkan ditampung, kemudian air didinginkan dengan proses di pabrik dikirim menggunakan pompa yang tadi, yaitu komponen yang 8 pompa, dan dialirkan menuju siap digunakan. Nah, untuk SOP dari maintenance cooling tower yang harus diperhatikan ketentuannya, yaitu yang pertama, cooling tower melumasi motor fan setiap 3 bulan sekali. Jadi ketentuannya harus setiap 3 bulan sekali, atau biasanya ada spesifikasi dari cooling tower itu sendiri. Kemudian volumenya menggunakan sesuai yang dianjurkan di dalam handbook itu sendiri. Kemudian ada pada V-belt itu penggerak fan yang tadi paling atas cooling tower itu dilumasi poros fan-nya setiap bulan. Untuk V-belt khusus setiap bulan. Kemudian juga cek tegangannya dari V-belt berapa dan harus diganti ketika tegangannya udah mulai kendor, gitu ya. Kemudian ketentuan yang ketiga itu mengecek seluruh baut pada setiap pada tower setiap bulan. Ini harus dicek bautnya ya. Ketentuannya harus dicek setiap bulan untuk mengecek seluruh baut. Apakah yang longgar atau yang ada karat itu harus segera diganti, karena ini berpengaruh pada rangka yang kuat dan lainnya. Kemudian ketentuan yang keempat yaitu harus mengecek valve setiap bulan. Kemudian ketentuan yang kelima yaitu membersihkan dan cat ulang permukaan logam yang mudah berkarat pada eksterior per tahunnya. Ini dicek per tahunnya, harus dicek. Instalor tower sebaiknya juga turut diinspeksi pada waktu yang sama. Kemudian ketentuan yang keenam yaitu harus membersihkan fan blades secara rutin dan cat ulang. Yang ketujuh, ketentuannya itu harus fan dibersihkan dan diseimbangkan ketika
ketika terdeteksi adanya getaran main yang tinggi, karena main ini sudah bergetar terus bersirkulasi, tapi ada getaran sedikit nanti akan berpengaruh kepada rangka dan juga komponen yang lainnya. Kemudian ketentuan yang ke-8 yaitu spesialis water treatment harus dikonsultasikan jika pembentukan alkalitas terjadi. Jadi air juga harus diperhatikan, tinggal berapa liter lagi di dalam fluid tower itu. Jika kurang itu bisa jadi overheat, dan jika kelebihan itu jadi bebannya naik kepada fluid tower sehingga efektivitas dan efisiensinya nanti akan berkurang. Oke, kesimpulannya jadi tadi fluid tower itu prinsip dasarnya air diambil kalornya atau panasnya ke udara, karena kalor itu berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, sedangkan udara itu suhunya rendah ketika saat masuk ke cooling tower, sehingga kalor ini terbawa oleh udara ke atmosfer. Oke, nanti tugasnya kalian rangkum saja dari pertemuan ini, dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Jika ada yang ditanyakan boleh. Mungkin belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke, terima kasih. Nanti jangan lupa dikumpulkan rangkumannya kepada KM. Dipersilakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sekian dari Bapak. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kalian juga lebih rajin lagi di rumahnya, rangkum, dan semoga bisa aja ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa duluan ya?